Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah melewati sepanjang hari ini lagi. Dan terus Tuhan menjagai kami dengan firman-Mu. Sebab itu terangi hati kami untuk kami boleh mengerti pada hari-hari yang terakhir, pada hari-hari yang gelap ini, apa yang harus kami lakukan. Sehingga kami boleh terus berjalan dalam jalan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul renungan malam hari ini saya catatkan tentang orang tua yang berdoa. Mengapa? Karena tidak mudah untuk membesarkan anak-anak pada saat ini. Di zaman yang seperti ini. Tetapi salah satu rahasia kebenaran firman Allah adalah ketika kita mengutamakan Allah untuk berdoa bagi anak-anak kita. Kita akan menjadi orang-orang tua yang berbahagia untuk melihat anak-anak kita ada dalam jalan-jalan Tuhan. Tidak ada anak-anak yang lebih beruntung daripada anak yang memiliki orang tua, kakek, nenek yang berdoa bagi mereka. Ayat yang saya siapkan malam hari ini adalah dari kita melihat bagaimana kita harus mengutamakan Allah, menyediakan waktu untuk anak-anak. Temukan sebuah tempat, mungkin di meja dapur, atau di samping tempat tidur kita, di kamar yang kosong, pakai setiap waktu, di mana saja kita ingat untuk mendoakan anak-anak kita. Ada orang tua yang memang berusaha untuk melakukan hal ini, saya percaya, saya tahu. Tapi mungkin juga banyak gendala-gendala yang seringkali kita hadapi. Ketika kita mau berdoa, sepertinya mau berdoa bagaimana? Dan kita harus belajar dari Alkitab kita yang menuliskan juga, mencatatkan juga bagaimana Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Yesus berdoa untuk Simon Petrus, ya, agar iman mereka jangan sampai gugur. Yesus berdoa agar Bapa Surgawi melindungi mereka dari hal-hal yang jahat. Nah, pokok-pokok doa seperti inilah yang dapat kita sampaikan juga buat anak-anak kita. Pada saat usia anak-anak kita menghadapi pencobaan dan bahaya, anak-anak juga susah, anak-anak juga sulit. Anak-anak juga menghadapi pencobaan-pencobaan. Sebab itu sebagai orang tua, mari kita dukung anak-anak kita. Ketika kita melihat surat yang ditulis oleh Nudub Yeremia, ya, oleh Yeremia dalam kitab Ratapan yang kedua. Ratapan kedua ayat yang ke-19. Kitab Ratapan ini dulu saya tahu ini tertulis dalam Alkitab sebagai Nudub Yeremia. Ya, Nudub Yeremia itu sekarang di Alkitab kita ditulis sebagai kitab Ratapan. Apa artinya meratap? Nah, di ayat ini ditulis Ratapan 2 ayat ke-19 ini. Saya bacakan.
bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Waktu saya menemukan ayat ini memang sangat menggugah. Dikatakan bangunlah. Seringkali malam hari kita nggak bisa tidur ya. Orang-orang yang sudah menjadi lanjut usia sering terbangun pada malam hari. Tetapi saya bersyukur ada seorang teman mengatakan ketika kita nggak bisa tidur lagi, bangun dan berdoalah. Dan saya menemukan ayat ini, bahkan bukan hanya berdoa yang seperti apa, dikatakan mengeranglah, mengerang. Ingatlah akan hal-hal yang terjadi pada hari-hari ini yang begitu menghimpit anak-anak Tuhan, begitu menghimpit orang-orang percaya, begitu menghimpit keadaan-keadaan yang menyesakkan anak-anak kita. Mungkin anak-anak juga tidak mengetahui jalannya, tidak mampu mengatasi pencobaan-pencobaan yang harus mereka hadapi. Tetapi inilah kewajiban kita sebagai orang tua. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Dan selanjutnya dikatakan, curahkanlah isi hatimu. Bagian Alkitab lain juga mengatakan, naikkanlah permohonan doa. Boleh kita meminta. Curahkan isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Dan cara yang lain juga dikatakan, angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu. Kita tahu di bagian Alkitab lain katakan ketika Musa mengangkat tangan pada waktu menghadapi peperangan, maka Tuhan turun tangan untuk setiap peperangan. Ya, mengangkat tangan dengan demi hidup anak-anakmu. Lalu kalau kita melihat juga bagaimana Yesaya berdoa. Di dalam Yesaya 62 maksud saya, ayat yang pertama yang baru kita dengarkan firman Tuhan pada hari yang lalu. Dikatakan Yesaya 62 ayat yang pertama, Yesaya berdoa untuk Sion. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Dan keselamatannya menyala seperti suluh. Mungkin kita bingung mau doakan apa. Kita berdoa bagi anak-anak. Kita berdoa bagi Sion yang berbicara tentang gereja Tuhan. Yang pada hari-hari ini Allah sedang menyempurnakan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, bagi semua orang yang telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia telah menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dia telah mengerjakan keselamatan bagi umat manusia. Dia mengerjakan, dia membayar hutang dosa kita untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Mulai dari anak-anak. Dan ketika Yesus telah mengerjakan itu semua, Yesaya juga tidak tinggal tenang melihat keadaan-keadaan yang terjadi di sekitarnya pada saat itu. Dan kalau tadi kita membaca tentang ratapan, kenapa sampai kita harus meratap dan menangis? Di situ di kitab ratapan itu kalau kita membaca dari ayat yang mula-mula, di sana dikatakan ketika Tuhan murka kepada Sion. Di sini ada Nabi Yesaya juga ikut berdoa demi keselamatan
Bagaimana dengan kita? Dan kita juga melihat sebuah contoh bagaimana Yesus sendiri berdoa bagi murid-muridnya. Yesus berdoa bagi Simon Petrus. Dalam Lukas 22 ayat yang ke-31 sampai 32. Mari kita membaca bagaimana apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Simon Petrus. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Dan sampai saat ini Yesus masih berdoa buat orang-orang percaya. Ya. Dia berdoa untuk apa? Yesus berdoa supaya imanmu jangan gugur. Nah, ini yang patut kita doakan. Supaya iman Petrus jangan gugur menghadapi hari-hari yang jahat ini. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, ini pesan Yesus yang berikutnya. Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Malam hari ini biarlah ayat-ayat ini terus menjadi perenungan kita. Bagaimana kita sebagai orang tua, bagaimana kita sebagai pembina rohani, bagaimana kita sebagai orang-orang yang lebih dewasa rohani untuk berdoa. Sebab hanya oleh doa segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hanya oleh berdoa. Dan saya ingatkan malam hari ini, mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Dan saya percaya tidak ada anak-anak yang lebih beruntung daripada anak-anak yang memiliki orang tua atau kakek neneknya yang berdoa bagi mereka. Salam sayang untuk anak-anak dan cucuku. Tuhan Yesus memberkati, menyertaimu sampai kesudahan alam. Immanuel. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman yang kami boleh baca pada malam hari ini. Mari Tuhan bangkitkan gairah-Mu di dalam kami. Sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang telah mengalami Yesus di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Kami berdoa untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami. Siapapun yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Kami berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa yang masih terhilang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus berdoa. Karena hanya oleh doa yang teduh, hanya oleh doa yang dipenuhi dengan keyakinan kepadamu, kami percaya Engkau Allah yang akan menyelesaikan segala sesuatu dari apa yang kami hadapi, supaya kami tetap tinggal di dalam kemenangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, sempurnakan dari apa yang kami dengar malam hari ini. Dari apa yang kami tahu Tuhan. Engkau yang tambahkan di dalam kami kerinduan kami akan tempat kediaman-Mu. Engkau yang tambahkan di dalam kami kerinduan akan hadirat-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, di situ Tuhan ada bersama dengan kami. Untuk kami dapat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
gerejaku adalah rumahku.